Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube kita, Ompeng Jari Matika. Pandai berhitung bersama Ompeng. Halo adik-adik, masih tetap semangat ya? Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional khusus mata pelajaran matematika kelas 9 SMP. Baik, kita langsung simak video soal dan pembahasan berikut ini. Soal yang pertama, hasil dari 12 dikali min 2 plus 17 dibagi 8 dikurang min 2 adalah A minus 45, B minus 18, C 18, dan D 45. Baik, untuk soal nomor 1 di sini ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kita kerjakan dulu yang mempunyai tanda kurung ya. Jadi di sini ada dua nih tanda kurungnya, ada minus 2 plus 17, kemudian 8 dikurang dengan minus 2 ya. Jadi ini dulu yang kita kerjakan karena dia menggunakan tanda kurung. Walaupun ada tanda perkalian dan pembagian, tetapi yang tanda kurung itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi minus 2 ditambah 17, itu hasilnya adalah 15 ya. 15. Kemudian 8 dikurang dengan minus 2. Nah, tentunya adik-adik masih ingat nih, kalau min ketemu min itu hasilnya adalah plus ya. Jadi ini sama saja dengan 8 ditambah dengan 2. 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Jadi bentuk soalnya sudah berubah menjadi 12 dikali dengan 15 kemudian dibagi dengan 10 ya. Nah, ini kita kerjakan dulu yang perkalian. Jadi 12 dikali 15 itu hasilnya adalah 180 kemudian dibagi dengan 10 ya. Jadi 180 dibagi 10 hasilnya adalah 18. Jadi jawaban soal nomor 1 yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 2, hasil dari 3 1/4 dibagi 2 3/4 ditambah 2 1/2 adalah A 2 5/22, B 3 15/22, C 3 5/22, dan D 2 15/22. Baik, kita menuju soal selanjutnya, soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini ada pembagian, penjumlahan dalam bentuk pecahan campuran ya. Jadi 3 1/4 ini dibagi dengan 2 3/4 kemudian dijumlahkan dengan 2 1/2. Nah, ini adik-adik tentunya masih ingat nih, kalau ketemu dengan tanda pembagian atau perkalian di awal, itu yang kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi ini kita kerjakan yang pembagian dahulu. 3 1/4 dibagi dengan 2 3/4 ya. Nah, ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa ya. Pecahan biasa, jadi caranya adalah 3 dikali 4, hasilnya 12. 12 ditambah 1, 13 ya. Jadi 13/4 dibagi dengan 2 dikali 4, 8 ya. 8 ditambah 3, hasilnya adalah 11. 11/4. Nah, 13/4 dibagi dengan 11/4 itu caranya adalah kita 13/4, tanda pembaginya itu kita rubah menjadi tanda kali, kemudian 11/4 itu kita tukar jadi 4/11 ya. 4/11. Nah, ini bisa kita coret, 4 dengan 4 kita coret, jadi hasilnya adalah 13/11. Jadi hasil pembagian 3 1/4 dibagi dengan 2 3/4 itu hasilnya adalah 13/11. Nah, hasilnya ini kita jumlahkan dengan 2 1/2. 2 1/2 ini kalau kita jadikan pecahan biasa itu adalah 5/2 ya. Karena 2 dikali 2 4, 4 ditambah 1 5 ya. Jadi 5/2. Jadi 13/11 ditambah dengan 5/2. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ini kita samakan penyebutnya jadi 22 ya. 22 dibagi 11 itu 2 ya. 2 dikali 13 hasilnya 26. Kemudian 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. 11 dikali 5 itu 55 ya.
Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya ya, atau yang bagian atas. Jadi 26 ditambah 55 itu hasilnya adalah 81 per 22 ya. Nah, ternyata di pilihan A, B, C, D ini semuanya dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 81 per 22 ini kita jadikan pecahan campuran ya. Oke, kita jadikan pecahan campuran. 81 dibagi dengan 22 itu hasilnya adalah 3 ya. Karena 3 dikali 22 hasilnya adalah 66 ya. Kita kurangin, ini 6 ya tadi ya. 1 dikurangin 6 nggak bisa, jadi pinjam dari 8. 11 dikurang 5 jadi 11 dikurang 6 jadi hasilnya 5 ya. Kemudian 8 ini sudah berubah menjadi angka 7 karena dipinjam 1. 7 dikurang 6 hasilnya adalah 15. Nah, sisanya inilah yang kita jadikan pecahan ya. Jadi 3, 15 per 22. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang mana nih? Yang B ya. 3, 15 per 22. Soal nomor 3. Perbandingan umur ayah, ibu, dan Ani adalah 7 berbanding 5 berbanding 3. Jika umur Ani 17 tahun, maka jumlah umur ketiganya adalah titik-titik tahun. A 85, B 87, C 90, dan D 92. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 di sini soalnya dalam bentuk perbandingan ya, di mana usia ibu, ayah, dan Ani. Perbandingan usia ayah berbanding dengan ibu berbanding dengan usia Ani ya, itu adalah 7 berbanding 5 berbanding 3. Nah, sedangkan diketahui itu usia Ani itu adalah 17 tahun. Nih, Ani 17 tahun ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah usia ketiganya, yaitu usia ayah, ibu, dan Ani. Sedangkan yang diketahui tadi hanya usia si Ani ya. Nah, di sini kita gunakan rumus perbandingan. Jadi perbandingan usia Ani, jadi perbandingan Ani berbanding dengan usia Ani ya. Usia Ani itu sama dengan jumlah perbandingan ketiganya ya. Perbandingan ketiganya per jumlah usia ketiganya ya, ketiganya. Nah, jadi di sini perbandingan si Ani. Perbandingan Ani tadi berapa? Perbandingan itu adalah 3 ya. 3. Jadi kita tulis di sini 3 berbanding dengan usia Ani. Usia Ani adalah 17. 17 sama dengan, nah ini jumlah perbandingan ketiganya. Nah, perbandingan itu tadi kan ada 7, 5, dan 3. Nah, ini kita jumlahkan nih. Jadi 7 ditambah 5, 12. 12 ditambah 3 adalah 15. Berbanding dengan jumlah usia ketiganya. Nah, jumlah usia ketiganya inilah yang ditanyakan. Jadi kita simbolkan dengan X ya. X. Jadi X yang ditanya. Ini kita bagi dulu papannya. Nah, ini kita kali silang nih. 3 dikali dengan X itu hasil adalah 3X. Sama dengan 15 dikali 17. 15 dikali dengan 17 ya. Ini 3X sama dengan, boleh kita tulis seperti ini ya, 15 dikali 17 ya. Jadi X sama dengan 15 dikali dengan 17 dibagi dengan 3 ya, biar lebih enak kita mencoret ya. Jadi 15 dibagi dengan 3, ini habis 1 ya, ini sisanya 5. Jadi 5 dikali 17 hasilnya adalah 85. Jadi usia ketiganya yaitu ayah, ibu, dan Ani itu adalah 85 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 4. Hasil dari 8 pangkat min 4 pangkat 1/6 adalah
A2, B3, C5, D1. Baik, kita menuju soal selanjutnya, soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 di sini ada sebuah bilangan yang berpangkat kemudian dipangkatkan lagi ya. Jadi kita tulis dulu bilangannya itu adalah 8 pangkat minus 4, kemudian berpangkat lagi 1/6 ya. Nah, kalau nanti ada adik ketemu soal seperti ini, itu pangkatnya tinggal kita kalikan ya. Jadi 8 dikali pangkat min 4 dikali dengan pangkat 1/6 ya. Jadi 8, nah min 4 dikali 1/6 itu artinya min 4/6 ya. Jadi 8 pangkat min 4/6. Nah, min 4/6 ini kan bisa kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi 2. Jadi 8 pangkat min 2/3 ya. Nah, angka 8 ini kan sama saja dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkatin lagi dengan 2 min 2/3 ya. Nah, ini kan bilangan berpangkat kemudian berpangkat lagi ya. Jadi artinya pangkatnya tinggal kita kalikan ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan min 2/3 ya. Nah, ini kan 3 dengan 3 bisa kita coret ya. Jadi 2 pangkat min 2. Nah, 2 pangkat min 2 itu artinya sama dengan 1/2. Nah, karena minus, dia berubah ke bawah jadi pembagi, dia hilang tanda minusnya berubah jadi positif ya. Jadi 1/2 ya. Sama dengan 1/2 pangkat 2, 4 ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah 1/4 atau yang B. Soal nomor 5. Diketahui barisan aritmatika dengan U6 sama dengan 56 dan U8 sama dengan 68. Suku ke-35 barisan itu adalah A100, B230, C245, dan D275. Kita menuju soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini mengenai barisan aritmatika ya, dimana yang diketahui adalah U6 itu sama dengan 56 dan U8 itu sama dengan 68. Yang ditanyakan adalah suku ke-35 dari barisan aritmatika tersebut berapa ya. Jadi sebelum kita masuk ke soal, kita mesti tahu dulu ini rumus aritmatika ya. UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. A itu adalah suku pertama, B ini adalah beda atau selisihnya ya, selisihnya berapa dari setiap barisan angka. Nah, jadi kalau misalnya U6 itu artinya adalah A ditambah dengan N-nya adalah 6 dikurang 1 dikali beda ya. Jadi U6 itu sama dengan A ditambah dengan 6 dikurang 1, 5 ya. Jadi 5B. Ini U6. Nah, kalau U8 itu artinya adalah A atau suku pertama. Nah, suku pertamanya ini kan belum diketahui ya. Ditambah dengan N-nya itu kan 8. Jadi 8 dikurang 1 dikali dengan beda. Jadi U8 itu sama dengan A ditambah dengan 7B ya. Nah, dari sini kita selesaikan U6 dengan U8 ya. U6 itu tadi adalah A ditambah 5B. U6 itu tadi nilainya adalah 56 ya. A ditambah 5B sama dengan 56. Kemudian U8 itu adalah A ditambah dengan 7B sama dengan 68 ya. Nah, di sini kita mesti mencari dulu nilai A dengan nilai B itu berapa ya. Dengan cara mengeliminasi ya. A dikurang dengan A habis ya. Kemudian 5B dikurang dengan 7B jadi minus 2B. Sama dengan 56 dikurang dengan 68 hasilnya adalah min 12. Jadi B sama dengan min 12 dibagi dengan min 2 ya. Min 12 dibagi min 2 hasilnya adalah 6.
Jadi B atau bedanya itu adalah 6. Tinggal kita cari nilai A. Kita boleh dari persamaan U6 atau dari U8 ya. Kita coba dari U6. U6 tadi kan A ditambah 5B, itu kan hasilnya adalah 56. Nah, kita masukin A ditambah 5B, B-nya tadi 6, jadi 5 dikali 6 sama dengan 56 ya. Jadi A ditambah dengan 30 sama dengan 56. Jadi A sama dengan ini 56. Karena 30 ini positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. Jadi 56 dikurang 30. Jadi A sama dengan 26. Jadi A atau suku pertamanya itu adalah 26. Dengan selisihnya atau bedanya itu adalah 6. Nah ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, yang ditanyakan kan adalah suku ke-35. Jadi U35. U35 itu artinya adalah A ditambah dengan 34B ya. 34B. Nah, sedangkan A tadi itu adalah 26. 26 ditambah dengan 34 dikali B-nya tadi itu adalah 6 ya. 6. Ini sama dengan 26 ditambah dengan 34 dikali 6 itu hasil adalah 100. Berapa nih? 24. 4 dikali 6 itu 24. 2 ya. 6, 204 ya. 204. Sama dengan, jadi 26 ditambah dengan 204 hasilnya adalah 230. Jadi soal nomor 5 itu jawaban yang paling tepat adalah yang B, 230. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan menjadi pahala bagi kami. Tetap saksikan video-video Ompeng berikutnya dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam matematika. Pandai berhitung bersama Ompeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.